Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sekali lagi semoga nikmat ini menjadi wasilah agar kita semakin bertakwa kepada Allah. Dan selalu saya berpesan kepada diri sendiri dan seluruh yang hadir, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Agar kita selalu bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, faqad fazal muttaqun. Adalah keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa. Wal akibatul lil muttaqin. Akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam sekali lagi kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimudahkan untuk mengikuti risalahnya dan mudah-mudahan kita meninggal di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah pagi ini saya melanjutkan tentang zikir dulu nggih sampai selesai supaya lengkap ilmunya insya Allah, karena ini juga bagian dari yang terhubung dengan sholat kita insya Allah. Kemarin terakhir sudah sampai ke adab kalau nggak salah nggih, adab dalam zikir. Masih ingat sedoyo nggih? Fungsi zikir kemarin disebutkan ada 6. Masih ingat bukan? Apa saja kemarin? Yang pertama, terhindar dari dosa lisan. Terus, sesiapapun yang ingat Allah maka Allah ingat kita. Kemudian yang ketiga, mendapatkan ketenangan. Yang keempat, akan memantapkan akidah seorang setiap hari. Yang kelima, sabar di dalam ujian. Yang keenam, menolak bala. Nah, ini beberapa yang disebutkan di dalam kitab Al-Wabilus Shaib yang jumlahnya ada 100. Kita sebutkan 6 yang paling utama. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi agar kita terus banyak-banyak zikrullah. Kemudian juga minggu lalu kita bahas tentang apa yang semestinya kita lakukan ketika terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan, yaitu ada 4 hal. Rasulullah bersabda, Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah. Sesungguhnya bulan dan bintang itu, matahari dan bulan itu adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian layan khosifani, tidaklah gerhana bulan atau gerhana matahari terjadi limauti ahadin, karena kematian seseorang. Jadi jangan dihubung-hubungkan maksudnya ini. Jangan dihubung-hubungkan antara kejadian atau fenomena alam ini dengan kejadian. Jadi semisal itu. Lihayatihi, atau kehidupan seseorang. Kita tahu waktu itu kematian dari putranya Ibrahim, putranya Nabi Muhammad SAW yaitu Ibrahim, berbarengan dengan terjadinya gerhana matahari. Sebagian orang menghubung-hubungkan, maka Rasulullah tegaskan tidak ada hubungannya dengan kematian atau kehidupan seseorang. Apa yang dilakukan ketika terjadi? Wa idza ra'aitum dzalika, jikalau engkau melihat keadaan yang demikian, maka Rasulullah menyebutkan 4 hal. Mudah-mudahan ini seminggu terakhir ini sudah dilakukan. Fadullah, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Karena kita baru saja melihat kejadian seperti itu, maka diperbanyak. Kalau tadinya doanya 5 jadi 10. Kita perbanyak doa, zikrullah. Ini yang membuat kita kemudian membahas zikir ini. Kemudian wakabbiru, kita mengingat-ingat kebesaran Allah, bertakbir dengan makna dan kandungannya. Kemudian yang ketiga adalah fasollu, salat. Dalam hal ini adalah salat khusuf. Kalau sudah di luar harinya berarti kita salat biasa, salat wajib kita, salat sunnah kita. Kemudian watasaddaqu, kemudian kita bersedekah. Ada sebagian jemaah yang masya Allah dikasih keringanan oleh Allah, begitu mendengar gerhana kemudian mendapatkan ceramah seperti ini, beliau langsung sedekah di atas 10 juta, masya Allah. Karena beliau merasa jangan-jangan ini adalah sholat khusuf terakhir saya, dan udah agak sepuh beliau. Sebagian orang diringankan demikian, watasaddaqu.
di pondok tempat saya, anak saya mondok itu di Harun Asafi Putri itu, seringkali ada orang datang tiba-tiba ke situ nitip uang 15, nitip uang 20. Tidak sedikit kejadian seperti itu. Demikian kalau orang-orang sudah diberi hidayah oleh Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian, diberi rezekinya dan diberi kemudahan untuk melaksanakan sedekah, insya Allah. Karena perintah dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat perintah sholat selalu diiringi dengan perintah zakat. As-sadaqatuhu burhan. Sedekah itu bukti keimanan kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah. Amin. Jazakallahu khairan. Nah, Bapak Ibu sedaya, kita lanjutkan sedikit insya Allah. Sedikit ada banyak, mungkin agak banyak mungkin ini. Yang bagian 2 dari pembahasan zikir kita, nggih menika salah satu nasihat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang hulam. Hulam itu dalam bahasa kita itu untuk usia antara 10 sampai 15 tahun. Rasulullah bersabda, "Ya hulam, wahai remaja." Remaja atau anak-anak di tempat kita nih, 10 tahun. Kelas 4 SD ya Abdul itu remaja atau anak-anak itu. Di Arab disebutnya sebagai remaja itu. Ya hulam, ini sesungguhnya aku, kata Rasulullah, muallimuka, akan mengajarkan kepadamu kalimat, beberapa kalimat. Maka kemudian Rasulullah menyebutkan salah satu di antara kalimat-kalimat itu, kata-kata itu, ini ada beberapa pesan salah satunya adalah ta'aruf ilallah firoho ya'rifka fisiddah. Ini diingat-ingat ya Bapak Ibu saya. Bagian ini tolong diingat-ingat betul ini. Ta'aruf ilallah. Ta'aruf itu apa? Kenalkan dirimu. Kenalkan dirimu kepada Allah. Ta'aruf ilallah. Kenalkan dirimu kepada Allah fi roho. Dalam kondisi roho. Roho itu apa? Longgar. Dalam kondisi dengan sehat, dalam kondisi dengan longgar ekonomi, dalam kondisi dengan tidak ada masalah, tidak ada kesempitan. Maka saat itulah saat kita diperintah oleh Rasulullah untuk dekat-dekat kenalkan diri panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar Rasulullah menyebutkan ya rifka fisiddah, maka engkau akan ditolong oleh Allah ketika siddah, ketika sempit. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi penting, terlebih di zaman yang serba sibuk seperti sekarang ini. Kebanyakan orang mulai mengenalkan dirinya kepada Allah ketika mulai terlilit hutang, sudah ribet berdaur ke masjid, baru nangis-nangis. Kebanyakan orang juga mulai mengenalkan dirinya kepada Allah ketika sakit teramat sangat, baru dia, ya Allah saya sakit, ya Allah saya sakit, ya Allah saya sakit. Kemarin kita sehat kemana? Kemarin ketika tidak terlilit hutang kemana? Maka Rasulullah sebutkan, bayangkan, ini pesannya kepada hulam loh Bapak Ibu sedaya. Berarti kita orang tua ke anak kita yang 10 tahun pesannya begini nih. Ta'aruf ilallah firoho ya'rifka fisra. Ini yang saya ajarkan ke Abdullah di mobil. Kalau perjalanan seperti ini pasti ada hikmah terkait dengan kayak gini. Jadi apa yang dulu Rasulullah sampaikan kepada anak-anak itu biasanya saya ambil, kemudian saya sebutkan satu di antaranya di dalam kendaraan. Karena kalau di dalam kendaraan pas berangkat kayak tadi itu masuk banget tuh, masuk banget, Masya Allah. Jadi sekali lagi, kenalkan dirimu kepada Allah dalam kondisi roho, dalam kondisi longgar, maka Allah akan ingat kita dalam kondisi kita siddah. Karena sekali lagi, sebagian besar orang hanya akan mengenalkan dirinya kepada Allah justru ketika sempit, justru ketika susah, dia baru dekat-dekat sama Allah. Nah, saya ceritakan satu contoh nyata di zaman sekarang. Nanti saya sebutkan di zaman sekarang sama di zaman yang lalu. Yang diceritakan Al-Quran. Di zaman sekarang saya mengenali seseorang, ini kepala sekolah ini. Kebetulan saya dekat sama beliau. Longgar hidupnya. Kebetulan diberi rezeki baik beliau. Kepala sekolah SD tapi usahanya maju, rumahnya sangat baik. Masya Allah. Kemudian beliau mendapatkan ujian dengan subhanallah, anak yang pertama menghamili gadis orang lain, ributlah, kemudian terpaksa harus dinikahkan. Ini anak yang pertama, udah ujiannya ke orang tua sedemikian. Anak yang kedua lebih parah lagi, mabuk-mabukan, ngancem-ngancem orang, bertengkar terus, plus menghamili orang lain. Subhanallah. Ini yang dihamili itu anaknya Pak Kiai. Subhanallah.
ketika tidak diizinkan orang tuanya untuk datang ke rumahnya, dia bawa teman-temannya pakai tril, puluhan orang wer di depan rumah kiai. Anaknya perempuan itu diambil bawa pergi. Subhanallah. Ini yang ini anaknya kepala sekolah ini. Yang ketiga tidak jauh beda, disekolahkan sampai ke Jogja sini, belum selesai kuliah juga menghamili gadis orang lain lagi. Subhanallah. Kayak mana tuh orang tuh? Harusnya sebagai seorang kepala sekolah kan anak-anaknya bagus, tapi ujiannya begitu. Ini ujian tentu saja. Nah, inilah cara Allah mungkin untuk memanggil dia ke masjid setelah kejadian yang ketiga ini, anak ketiga ini, karena sampai ngancam ibunya nih yang ketiga ini, datang ke rumah minta sesuatu sampai bawa pisau ke ibunya. Subhanallah. Kebayang nggak punya anak begitu? Maka kemudian dia tiba-tiba menjadi sangat rajin ke masjid. Masya Allah, rapih ke masjid. Jauh sebelum waktu adzan dia udah datang ke masjid. Masjidnya masjid yang jauh, karena dia nggak tahu fikih tentang masjid. Dikiranya kalau masjid gede itu lebih utama dari masjid samping rumah gitu. Datangnya ke masjid yang jauh, masjid Jami, sekitar plus minus 1,5 kilo. Setiap 5 waktu dia berangkat seperti itu sepanjang ada waktunya. Dan itu terjadi berbulan-bulan sampai akrab. Biasanya kalau orang tiba-tiba simsalabim menjadi rajin ke masjid, itu ada masalah biasanya. Gini apa gini? Biasanya begitu. Pun terjadi di tempat saya tinggal juga sama, terjadi seperti itu. Kalau ada orang yang tiba-tiba rajin, mesti saya tanyain, Masya Allah Pak, dapat hidayah, gimana prosesnya? Di antaranya yang paling sering terlilit hutang. Sering itu yang seperti itu. Atau ya itu tadi, anak-anak kebangetan leh nakal, wis bingung harus kepiye. Nah, sekarang Bapak Ibu Sedaya, sekarang anak yang pertama punya warung besar, lumayan laris. Anak yang kedua pengusaha besar. Anak yang kedua ini yang dulu sampai mau ngancem pakai pisau itu pengusaha besar sekarang. Salah satu pengusaha yang menjadi percontohan. Dia punya usaha yang menjadi percontohan bahkan kelas nasional. Sayangnya begitu anak-anaknya sukses, bapaknya melu mari yang masjid. Dan ini banyak terjadi. Pak kon jenengan jarang ke masjid, nggih pun rampung, nggih. Saniki mantun. Mari ke masjid. Nah, padahal pesannya Rasulullah itu jauh sebelum terjadi itu semua, ta'aruf ilallah firoho ya'rifka fisiddah. Meskipun itu tentu saja lebih baik, orang sudah susah ke masjid jadi rajin itu lebih baik dibandingkan udah susah malah mabuk-mabukan. Gitu nggih. Tetapi pesannya Rasulullah bahkan kepada pemuda 10 tahun sudah mengatakan, kenalkan dirimu ketika longgar. Bukannya pemuda itu relatif longgar, gini apa nggih? Kalau udah tua kayak kita, kebutuhan ini, ribut ini, pekerjaan ini banyak sekali, susah. Itu udah sidah buat kita sebenarnya. Secara umum pemuda di bawah 25 tahun yang belum nikah itu kan masih roh, masih longgar. Maka seorang pemuda yang tergantung hatinya ke masjid mendapatkan kekhususan, yaitu di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan ketika di mahsyar nanti, karena memang luar biasa. Nah, sekarang ditarik ke kita, wis bacut awal dewe ini sidah, ya sudah, pokoknya kita kenalkan diri terus kepada Allah terus menerus dengan zikrullah. Nah, di antara contoh terbaik dari kisah ini yang disebut dalam Al-Quran adalah yang tertulis dalam surah Al-Anbiya, kisahnya Yunus alaihissalam. Dengan tentu tahu Yunus alaihissalam. Kalau di Al-Quran disebutnya dengan Dhunnun atau Dhannun. Itu diantara kisah terbaik terkait dengan pesannya Rasulullah yang ini. Wa dhannuni idzahaba mughadiban. Dan ingatlah kisah Dhunnun ketika dia marah meninggalkan kaumnya sementara Allah belum suruh dia pergi. Kan diingatkan oleh Allah, jangan pergi dulu, sabar. Tapi nggak ada nih manut nih, yang didakwai. Maka kemudian dia pergi, wadonna, dia menyangkai ala naqdiru alaih, dia tidak akan disempitkan oleh Allah. Apa yang terjadi? Kita tahu ceritanya. Di atas kapal diundi, dia terus ke takdir dia yang harus dilempar, ya kan? Padahal dia menyangka aman-aman saja. Sebagian kita begitu, meninggalkan perintah Allah merasa aman. Meninggalkan perintah Allah merasa aman, ninggalin sholat merasa aman, lah kebangetan. Ini kisah terbaik. Kemudian fanada fi dzulumat. Kita tahu kisahnya. Akhirnya Yunus alaihissalam fanada fi dzulumat. Dzulumat itu jamak. Gelap itu dzulumat di dalam bahasa Arab. Jadi gelapnya tuh gelap pekat.
disebutkan di dalam tafsirnya, maksud gelap pekat adalah gelapnya malam, kejadiannya malam hari, gelapnya lautan, leboknya lautan, gelapnya lambung ikan, 3 kegelapan sekaligus yang diujikan kepada Yunus alaihissalam. Seperti kita, sudah malagi istri sakit, anaknya sakit, anak yang satunya ngeyel pol-polan melawan orang tua, ekonominya susah, bangkrut sisan. Itulah gelap, gelap, gelap. Kayak koyo ngono tonggone tambah ngenes-ngenes kayak rampung ya. Masya Allah, subhanallah. Maka apa yang dilakukan oleh Dzunun atau Yunus alaihissalam, fanada fi dzulumat, dia memohon kepada Allah, itu permohonan yang lirih di dalam lambung ikan yang jauh di sana. Apa ucapannya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta, tidak ada zat yang diibadahi dengan benar, dengan hak kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Maha suci artinya apa? Maha suci Allah dari yang buruk-buruk. Gak mungkin Allah biarkan saya di sini maksudnya. Inni kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah pertanyaannya Bapak Ibu saudara, mengapa ini terkait dengan hadis yang tadi? Kebiasaan Yunus alaihissalam ketika longgar mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu yang membuat ketika dia fanada fi dzulumat, dia menyuruh di dalam gelap, gelap yang jauh, nggak mungkin ada yang dengar. Di dalam lambung ikan gimana mau dengar? Kenapa langsung diangkat oleh malaikat kepada Allah? Karena kebiasaannya ketika longgar ucapkan ini. Jadi ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, jangan tunggu sudah repot banget, jangan tunggu sudah kelilit hutang, jangan tunggu anak pecicilan baru kemudian kita ingat Allah di situ. Maka kebiasaan Yunus alaihissalam inilah yang membuat walaupun di tengah kegelapan yang sedemikian rupa langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun demikian. Saya pernah mengalami yang demikian. Dulu ketika tumbuh geraham terakhir, itu sakitnya luar biasa, 2 minggu itu. Saya sampai bertanya-tanya, ini sakit kok sedemikian gitu. Kata sebagian orang mengatakan, untung-untung nek sirodo merongos sidik katanya, karena gerahamnya nggak akan menyakiti. Saya waktu itu sakit betul itu, sehingga ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin hampir keluar setiap waktu, karena sakitnya luar biasa, masya Allah, subhanallah. Kemudian yang kedua ketika Fatimah di rumah sakit, itu kan kegelapan luar biasa buat saya. Bagaimana tidak sedang hijrah, tidak punya uang, masuk rumah sakit, kondisinya divonis seperti itu. Itu ucapannya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, dan ini menjadi kebiasaan di hari-hari sebelumnya, bukan hanya hari itu. Nah itu contoh terbaik ya kisahnya Yunus alaihissalam. Allah berfirman, falaula annahu kana minal musabbihin, jika bukan karena zikirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin oleh Yunus alaihissalam, niscaya dia akan di dalam lambung ikan sampai yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Bayangin, artinya kalau kita tarik, karena ayat ini Pak, kalau dengan lanjutkan nanti ada wa kadzalika nunjil mu'minin gitu tuh akhirnya. Wa kadzalika, dan demikian juga berlaku nunjil mukminin untuk orang-orang mukmin di zaman sekarang ini. Itu penegasan. Jadi dalam tafsir dikatakan maksud wa kadzalika nunjil mukminin, apa yang terjadi pada Yunus alaihissalam, kegelapan yang berlipat-lipat itu yang juga akan dialami orang-orang mukmin di zaman sekarang ketika dia melakukan hal yang sama dengan Yunus alaihissalam akan mendapatkan solusi yang sama, yaitu dikeluarkan dari kegelapan. Ini kan penting sekali. Ini penegasan dari Allah untuk kita. Jangan lagi kita nggak percaya, wis rupat banget koyo ngene iki, opo yo mungkin ono solusinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Saya yakin Bapak Ibu sedaya, jenengan yang sudah pernah merasakan kegelapan dan pernah mempraktekkan ini tajriba, melaksanakan atau pengalaman, yakin akan menyetujui bahwa benar adanya. Benar adanya. Berulang kali di dalam hidup seperti itu nih. Saya waktu di properti dulu. Kalau ngadepi dino setu, wis mumet. Yang kerja lebih dari 100 orang, belum pegang ada uang masuk, besok harus bayar. Yang namanya tenaga itu kan nggak bisa ditunda-tunda, kasihan. Pulang Sabtu harus ke istrinya bawa uang. Kalau Jumat belum pegang uang, rasanya kan bulek-bulek itu.
Ya, terjadi la ilaha illa anta subhanaka kunna ke langit. Saya masih ingat betul di jalan Solo. Jadi ini cerita nih. Sudah bingung banget nih. Saya itu menengadahkan tangan di tengah-tengah jalan itu saking nggak terasanya. La ilaha subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Masya Allah, tiba-tiba ada yang bantu. Datang tiba-tiba, sering terjadi seperti itu. Intinya bahwa kita mengucapkan ini dalam kondisi kita longgar. Kemudian contoh sebaliknya yang terkait dengan ini adalah kisahnya Fir'aun laknatullah alaih. Bayangkan, Fir'aun itu diberi kekuasaan lebih dari setengah dunia. Fir'aun, jangan tahu kisahnya menguasai dunia itu lebih dari separuhnya. Berarti lah longgar sak longgar wong. Gini apa nggih? Sehat, berkuasa, tetapi apa yang terjadi? Dia justru malah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi longgar dia malah berkhianat. Apa yang terjadi dalam kondisi sempit dan kondisi sidah? Kita tahu nih, ketika sudah sampai ke tenggorokan, dia mengucapkan, kalau bahasa kita ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Kira-kira begitu nih. Apa yang terjadi? Jibril alaihissalam langsung ke dalam lautan, ambil pasir, leboknya. Dia nggak mau dirahmati. Bayangkan, dalam kondisi dia sempit, nggak ditolong oleh Allah. Karena apa? Kebiasaan dalam kondisi longgar, dia tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi peringatan buat kita agar yuk yang kita longgar, sehat, banyak-banyakin zikir tuh. Terlebih sudah ada fenomena seperti itu baru 2 minggu yang lalu, jangan lupa. Lewat seminggu yang lalu. Saya itu ingat betul itu Bapak Ibu saya. Ketika ada kejadian-kejadian seperti itu, karena memang Rasulullah contohkan, dipandukan, maka kita lebih banyak. Jangan kemudian nggak takut. Kita tahu nih Rasulullah ketika menghadapi gerhana itu takut betul Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi kita. Ya, kadang-kadang kita meremehkan, itu kan fenomena biasa, nggak ada pesan-pesan apa-apa. Nah, maka mudah-mudahan kita mendapati diri kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk lembut hatinya, insya Allah. Nah, Bapak Ibu sedaya, pagi ini saya menyampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala dan Muhammad al-Shinqiti rahimahullah ta'ala, bahwa Bapak Ibu sedaya, faedah-faedah tadi yang kita sebutkan terkait dengan zikir itu akan bermanfaat kepada kita ketika apa kemarin? Masih ingat? Ketika apa? Ketika kita zikir dengan makna dan kandungannya. Terakhir saya sebutkan tentang istighfar. Maknanya tahu nggih? Kita meminta ampun kepada Allah. Dari kata apa kemarin istighfar? Al-maghfirah, kata dasarnya adalah mighfar. Masih ingat nggih? Sudah saya sampaikan tuh itu? Sudah nggih? Sudah, insya Allah. Sudah atau lupa? Lupa atau saya belum sampaikan? Mighfar. Mighfar istilah untuk apa? Tutup kepala bagi tentara. Bahannya apa? Besi. Beda dengan kolansuwa atau kupluk. Beda dengan imamah. Karena fungsinya selain sebagai pelindung juga sebagai penutup, juga sebagai pelindung. Sitr dan al-wiqayah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Berarti kita sedang minta agar dosa-dosa kita ditutup oleh Allah di dunia dan di akhirat. Pernah berzina, naudzubillah, ditutup, ya Allah jangan dibuka, naudzubillah. Ya, kemudian kita pernah mungkin berbohong, ditutup oleh Allah. Itu sitr, fungsi sitr. Fungsi yang kedua apa? Al-wiqayah, yaitu melindungi. Ya Allah, sudah baju dosa, jangan jadi dikafarah dong, jangan jadi musibah dong. Seharusnya yang namanya dosa itu jadi musibah, tapi dengan istighfar yang tulus kepada Allah, maka tidak jadi musibah. Itu maksudnya. Maka orang mengucapkan istighfar dengan makna dan kandungannya, insya Allah akan mendapatkan manfaat. Karena kita tahu sedang minta apa. Nah, maka Bapak Ibu sedaya, hari ini saya lanjutkan tentang makna dan kandungannya. Bapak Ibu, zikir pagi dan zikir petang sebagian besar sudah hafal belum sih di sini? Pak Parti ini harus disiapkan anunya Pak Parti.
fotokopiannya itu. Ya, okay. Atau kitab kecil, kalau biasanya bapak-bapak kayaknya kalau terlalu kecil berat bacanya. Di masjid lain saya buatkan itu yang gede itu. Okay. Karena kitab kecilnya kalau saya beli di toko-toko itu masih gini kecil banget. Dengan yang sesepuan mungkin kesusahan bacanya, harus pakai kacamata sambung. Okay. Nah Bapak Ibu Sedaya, teknisnya bagaimana? Kitab itu, fotokopian itu jenengan baca tiap pagi dan petang. Nanti lama-lama jenengan akan hafal sendiri. Nggak usah, pokoknya jenengan nggak usah niat ngapal. Pokoknya ketika jenengan tiap hari baca, insya Allah 2 bulan aja lah jenengan sudah hafal di luar kepala, insya Allah. Dan ketika baca pertama, bacalah dengan artinya. Ya sekitar 20 bacaan, dari mulai ayatul kursi, kemudian kulhu falak nas 3 kali, kemudian dan seterusnya, Nah sekarang saya sebutkan satu persatu tentang makna dan kandungannya supaya jenengan paham dengan zikirnya. Karena saya lihat sampai hari ini semua kitab itu tidak menerangkan kandungannya, hanya menerangkan maknanya saja, artinya tok. Padahal kita akan mendapatkan keuntungan atas zikir-zikir kita ketika kita berzikir sambil memahami makna dan kandungannya, karena kita tahu yang kita ucapkan. Ini penting banget Bapak Ibu Sedaya, dan jarang ini dibahas, jarang. Paling-paling pula hanya artinya saja. Salah satunya misalnya adalah ucapan, kalau ini pagi berarti asbahna, sore amsayna. Asbahna itu pagi ini, amsayna itu sore ini. Jadi zikirnya bedanya di asbahna dan amsayna. Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala milati abina Ibrahim hanifah muslimah wa makana minal musyrikin. Pak Parti sudah hafal, coba diucapkan lagi Pak Parti, yang keras Pak Parti. Asbahna, monggo Pak diucapkan Pak. Asbahna ala fitrah, diucapkan dengan yang mengucapkan. Asbahna ala fitratil Islam. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa kana muslimin. Masya Allah. Seperti itu salah satu bacaannya. Asbahna, pagi ini, ala fitratil Islam, saya masih beragama Islam, alhamdulillah. Sebagian kita itu Bapak Ibu Sedoyo nggak mensyukuri kita itu masih Islam, padahal ini bekal buat kita, dan Rasulullah Muhammad SAW ajarkan, bersyukurlah jenengan itu masih Islam. Maka pagi-pagi kita udah mengucapkan asbahna ala fitratil Islam, tanda syukur bahwa kita tuh masih beragama Islam. Bapak Ibu Sedoyo, akan datang suatu masa di mana seseorang pagi beriman, sore sudah kufur, sore beriman, pagi sudah kufur. Rasulullah yang sampaikan. Dan hari ini kita alhamdulillah pagi ini bangun masih beragama Islam. Itu kita syukuri Bapak Ibu Sedoyo. Banyak orang memulai pagi karena dia mempunyai agama tambahan meskipun KTP-nya Islam. Pagi-pagi sudah sibuk pasang-pasang sesaji agar hari itu dia selamat. Jadi dengan lihat tuh di perempatan, di tengah-tengahnya sering tuh terjadi tuh yang namanya sesaji banyak banget gini apa nggih? Pernah lihat? Dipasang pagi itu sebelum subuh dipasang. Dalam rangka apa? Tolak bala. Sampai-sampai suatu ketika saya, ini cerita nyata. Kemudian istri saya belanja di sebelah kiri jalan. Pas turunan itu, saya tengok ke kanan, jadi lihat di situ ada toko apa? Nah, judulnya nggak kayak gitu Pak. Toko makanan lembut, gitu kan? Laris itu, laris. Subhanallah, subhanallah. Sebagian orang membuka paginya dengan harus ribut seperti itu, Bapak Ibu Sedoyo. Kita alhamdulillah masih Islam, kita berangkat ke masjid seperti ini. Ini juga tolak bala, bukan main-main. Maka di antara fungsi zikir kemana Pak? Tolak bala. Tolak bala. Kita tidak perlu melakukan itu semua. Maka kita mengucapkan asbahna ala fitratil Islam. Kita tuh syukur banget, ya Allah, saya tuh bersyukur masih dijadikan orang Islam pagi ini. Masya Allah, Masya Allah.
Ini kadang-kadang kalau kita nggak belajar kayak gini tuh nggak disyukuri Bapak Ibu Saudara. Lewat saja hari-hari. Padahal subhanallah, masya Allah, kita tuh harus sangat-sangat bersyukur. Dipilih dari sekian miliar orang, kita Muslim Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana saya sebutkan, 9 miliar penduduk bumi hari ini, nggak nyampe 2 miliar yang Islam. Kok kita dipilih jadi Islam? Masya Allah, masya Allah. Syukur, asbahna ala fitratil Islam. Maka kalau saya mengucapkan itu saja udah bersemili rasanya. Asbahna ala fitratil Islam. Ya Allah, bersyukur saya masih Muslim. Kenapa? Banyak orang yang tadinya Muslim jadi non Muslim gara-gara dikasih rumah, dikasih pekerjaan, dikasih kendaraan. Subhanallah. Mungkin terjadi itu sama kita. Na'udzubillah. Di sebagian tempat, di tempat saya hanya dikasih mie, pakaian. Muhammadiyah dalam hal ini bagus sampai ke Gunung Kidul mengislamkan kembali. Masya Allah. Maka kita bersyukur, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas, dan kita masih di atas kalimat ikhlas. Maksudnya kita tuh masih megangi la ilaha illallah. Sebagian kita Muslim tapi melakukan nawakid Islam. Gimana saya sebutkan di pertemuan sebelumnya nih, nawakidul Islam, nawakid Islam ada sekitar 10. Sebagian orang dia Muslim tapi dia sesungguhnya sudah melakukan nawakidul, perbuatan yang sesungguhnya mengeluarkan dia dari la ilaha illallah. Contoh pahala ki apa toh? Pahala iki ketok apa? Ono apa pahala itu? Itu kena wakid itu. Jadi dia mencemooh syariat. Secara hukum asal dia nak melakukan kegiatan yang mengeluarkan dia dari la ilaha illallah. Walaupun tentu saja ada permaafan bagi yang tidak tahu sama sekali. Sekali lagi kita belajar itu bukan untuk menghakimi orang lain, untuk pengetahuan kita. Bayangkan kita pagi ini alhamdulillah wa ala kalimatil ikhlas. Kita tahu kalimat ini adalah kalimat yang menjadi miftahul jannah, menjadi kuncinya surga. Yang kita cari itu, kehilangan kunci bagaimana? Kita berbuat baik sebaik apapun, sebagaimana saya ceritakan. Tokoh-tokoh yang terkenal sangat baik di dunia ini meninggal dalam kondisi non muslim, tetap neraka jahanam kan? Karena enggak Pak? Karena tidak wa ala kalimatil ikhlas, tidak di atas la ilaha illallah. Kuncinya enggak punya, mau bagaimana? Sebaik apapun enggak bisa. Sebagaimana orang di universitas ikut ujian, pinter, nilainya 100, tapi enggak pernah daftar ke universitas itu. Luluskah dia? Enggak lulus. Gimana dapat ijazah? Oh, enggak pernah daftar kok. Walaupun lebih pinter dari orang yang daftar, walaupun nilainya 100, summa cum laude, tapi karena nggak pernah daftar, ya gimana dia mau dapat ijazahnya? Kita pun sama, wa ala kalimatil ikhlas, dan kita syukuri Bapak Ibu itu. Dikir itu tuh kandungannya. Wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih di atas agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita masih berangkat ke masjid, kita berarti di atas agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita diperintahkan sholat berjamaah di masjid. Habis ini kita zikrullah, kemudian sebagian harta kita keluarkan. Sepanjang kita masih melakukan itu, maka kita masih di atas agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang ketemu istri senyum, ke anak-anak senyum, lembut hati, kita berada di atas agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau punya masalah sabar, tidak gerutu, kita masih di atas agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita syukuri. Logikanya siapapun yang bersyukur ditambah nikmat, jelas surat Ibrahim, ya kan? Maka kita katakan wa ala dinabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita syukuri Bapak Ibu sedaya. Jadi zikir itu masya Allah, maka memperbaharui akidah itu betul. Tiap pagi kita ucapkan ini dan sore. Wa ala milati abina Ibrahim, kita sudah belajar di usul salasah tentang milah Ibrahim. Intinya apa? Tauhid. Intinya tauhid. Alhamdulillah saya masih di atas milahnya Ibrahim alaihissalam. Yang terakhir, sebagaimana Ibrahim alaihissalam tidak melakukan kesyirikan, demikian juga saya alhamdulillah tidak melakukan perbuatan kesyirikan. Tuh Bapak Ibu sedaya, bayangin, kita zikir dengan kita paham maknanya, masya Allah, masya Allah, resep di hati. Bila dengan kita ucapkan asbana ala fitrah, rampung.
Sebagian kita begitu, saking apalnya. Kita ucapkan lambat-lambat, asbahna. Mungkin sarang-sarang monggo, sarang-sarang Bapak Ibu sedaya. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Itu satu di antara sekian dari zikir pagi dan zikir petang kita. Kalau sore, amsayna ala fitratil Islam, alhamdulillah sore ini saya masih beragama Islam. Jadi nanti setelah ini tolong jenengan baca itu. Kemudian zikir yang berikutnya, ini tidak saya urutkan dalam kitabnya, menunjukkan bahwa dibaca bolak-balik boleh, pesan saya maksudnya itu. Kalau jenengan mau urut sesuai kitabnya, bagus, alhamdulillah. Karena kalau ayat kursi insya Allah jenengan sudah paham, qul falaq jenengan sudah paham insya Allah. Kemudian zikir raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu salah satu zikir bagi zikir petang kita. Jenengan sudah hafal insya Allah. Hafal nggih? Ini anak-anak TPK sudah diajari. Raditu billahi robba artinya apa? Saya ridho Allah sebagai Rob saya. Rob masih ingat nggih Rob? Kalau mengucapkan Rob berarti kita sedang mengucapkan apa? Allah Maha menciptakan kita. Allah Maha memberikan rezeki kepada kita. Allah yang mengurusi kita. Allah yang memiliki kita. Bukan kita mengakui sekarang. Raditu billahi robba. Ya Allah, saya ridho Engkau sebagai Rob saya. Ini kalimat yang Masya Allah kalau kita pahami Bapak Ibu sedaya. Apa arti ridho di situ Bapak Ibu? Kita mengucapkan, ya Allah, saya ridho Engkau sebagai Rob saya. Kita sedang apa sih di situ? Artinya jelas kita sedang sedang mengatakan bahwa kita ridho. Kandungannya ridho itu Bapak Ibu sedaya, kalau jenengan baca kitab-kitab syariat, maka jenengan akan temu makna ridho adalah qanaah, merasa cukup, menerima, kemudian merasa puas dan tidak cari yang lain. Itu ridho. Jenengan terima dari Allah, apa yang Allah berikan pada kita, terima tuh qanaah, kemudian merasa puas, merasa cukup, sehingga konsekuensinya tidak cari yang lain. Bapak Ibu sedaya, Masya Allah. Berarti ketika kita mengucapkan raditu billahi robba, ya Allah, saya merasa cukup, merasa puas, punya Rob Engkau saja, saya nggak cari yang lain. Masya Allah. Lagi susah rezeki, ya sudah, ya Allah, nggak cari ke pohon-pohon, nggak nyari ke keris, nggak nyari ke ini, nggak nyari ke itu, nggak nyari kemana-mana. Kita nggak putus, saya puas, ya Allah, Engkau yang akan menyelesaikan. Ini kita ridho banget, Rob kita Allah, merasa puas. Gimana sih rasanya puas gitu? Jenengan ketemu orang, saya ridho dengan jenengan. Itu jenengan kan berarti percaya betul kepada yang bersangkutan. Gila mungkin. Jadi kata-kata raditu billahi robba itu Masya Allah, pernyataan tulus seorang hamba, saya bersyukur punya Rob Engkau saja, gak cari yang lain. Maka di antara ayat yang sering saya bacakan ketika ngimami, kalau jenengan perhatikan ya, surah Al-An'am 161 ya. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Di situ tentang apa sih? Kisah tentang apa? Katakanlah, saya itu sudah diberi jalan yang lurus oleh Rob saya. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, nusuk itu apa?
sembelihanku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ayat berikutnya tentang nih terkait dengan pembahasan kita. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Masya Allah. Apakah engkau akan cari Rob yang lain selain Allah? Tanya kita. Apakah kita harus cari Rob yang lain selain Allah, sementara engkau tahu Rabbu kulli syai', dia Allah itu Rob segala sesuatu. Berarti selain Allah, kalau kita kau bersandar kepadanya, ketahuilah yang kita sandari itu juga Robnya Allah. Kita menganggap ada sesuatu yang mampu, ketahuilah sesuatu yang mampu itu juga Robnya Allah, karena Rabbu kulli syai'. Bayangin, opo yo awake dhewe golek selain Allah, sementara Allah menyatakan bahwa semua itu Robnya ya saya, kata Allah. Lah kok repot-repot cari sandaran selain Allah? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Itu kita sedang mengucapkan raditu billahi rabb. Kita tuh puas, merasa puas, cukup Allah saja sebagai Rob kita. Sementara banyak orang yang nggak merasa cukup Robnya Allah, maka tadi saya katakan banyak orang yang mencari-cari. Sebagian saya pernah sampaikan, sebagian warung, pasang ini, pasang itu, pasang ini, pasang itu. Supaya apa? Supaya mendapatkan kelarisan. Subhanallah. Ini orang yang kalaupun dia mengucapkan raditu billahi robba, berarti dia nggak mudeng maksudnya, kandungannya. Kemudian raditu billahi robba wabil islami dina. Saya ridho ya Allah, Islam sebagai agama saya. Ini juga penting sekali Bapak Ibu saudara. Sampai-sampai ketika Umar bin Khattab membaca sebagian dari Taurat, Suhuf Musa, Nabi marah. Beliau mengatakan, amutahawikuna anta ya abnal Khattab. Umar bin Khattab, opo ora cukup weh Islam dinggo sampean, kok sampai-sampai harus mencari dari Taurat. Maka kita Bapak Ibu saudara, bagi orang-orang yang tidak belajar ilmu pendidikan agama, nggak perlu kita tuh baca-baca selain Al-Quran. Al-Quran baru rampung, sudah mendebat Injil ini itu untuk apa? Itu untuk orang-orang yang belajar perbandingan agama. Buat kita nggak perlu, nanti malah jangan kena subhatnya. Cukup, karena perintah dari Rasulullah juga demikian. Kata Rasulullah, lau kana Musa hayyan, jikalau Musa hidup hari ini, maka ketahuilah dia juga ikut syariatku. Maka Bapak Ibu saudara, ada nabi yang sholat di belakang umat. Siapa nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nanti ketika turun, ketika disuruh jadi imam, maka dikatakan Imam Mahdi yang jadi imam. Satu-satunya nabi yang di belakang bukan nabi. Menunjukkan bahwa Isa alaihissalam itu turun tidak membawa syariat baru. Dia hanya mengikuti syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Islam itu sudah sangat sempurna. Orang sakaken golek-golek maksudnya. Karena kita ridho Islam sebagai agama kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata-kata ridho yang juga berarti kita puas, maka ini saya merinding kalau baca ini. Maka seseorang yang ridho Allah sebagai Robnya, Allah mewajibkan dirinya untuk membuat dia puas di hari kiamat kelak. Bayangin Bapak Ibu sekalian, kalau kita ridho yang berarti kita puas Allah sebagai Tuhan kita, maka Allah mewajibkan dirinya agar kita dibuat puas oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari akhir. Bayangin, merinding gak sih kayak gitu? Saya merinding Pak dengar ini. Kenapa? Ya Allah, zat yang menciptakan kita, yang menjamin itu, mengatakan, mewajibkan dirinya untuk membuat kita puas sebagaimana kita puas karena Allah sebagai Rabb kita. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian kita juga ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul kita, Nabi kita. Maka apalagi nabi-nabi setelahnya yang dianggap nabi,
nggak laku. Sekarang kan banyak, meskipun tidak secara verbal mengatakan sebagai nabi, tapi meniru-niru seolah-olah sebagai nabi. Berlindung di nama waliullah, gampang banget jadi wali. Dan dipercaya penuh seolah-olah perkataannya kebenaran penuh sebagaimana nabi. Banyak terjadi di zaman sekarang. Betul nggak betul? Banyak orang yang lebih taat kepada walinya dibandingkan syariat yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan kemudian mengeluarkan kalimat-kalimat yang nggak masuk akal. Wong kowe wae sing urung tekan utekmu, makanya kamu nggak bisa memahami perkataan wali itu. Kok bisa seperti itu? Pernah dengar seperti itu? Sering, Bapak Ibu sedaya. Seharusnya semua yang terjadi di zaman sekarang ditimbang dengan dalil, kembalikan sesuaikah dengan Rasulullah atau tidak, kan begitu? Ini apa nggih? Sepanjang timbangan kita ada timbangan yang benar, insya Allah mudah-mudahan kita di atas jalan yang benar, yang hak sampai kita meninggal dunia. Karena subhat ini sungguh dahsyat, luar biasa di zaman sekarang. Bahkan ini menjadi pertengkaran di tengah-tengah masyarakat. Karena menganggap meremeh ke wali, nggak ada yang meremehkan wali, subhanallah. Saya menghormati, sangat menghormati, apalagi para ulama-ulama. Tetapi ketika ada bagian-bagian yang kemudian bertentangan, masa iya kita akan membenarkan? Maka kita kata-kata ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita, ya sudah ditimbang dengan ucapan Nabi Muhammad SAW. Maka istilahnya qala Allah wa qala Rasulullah, qala Allah wa qala Rasulullah. Kemudian perkataan para sahabat, asar para sahabat. Segala sesuatu yang terjadi di zaman sekarang itu kembalikan ke situ masuknya. Ini apa nggih? Ada orang, emang kowe iso balik rono? Ya balik rono itu maksudnya lewat para ulama. Lewat para ulama, kiai. Sampai sekarang kan urutannya ada. Orang bilang namanya sanad. Zaman sekarang itu nggak kayak zaman dulu, Bapak Ibu sedaya. Zaman dulu tuh untuk menjaga sanad itu luar biasa, butuh orang yang luar biasa. Tetapi di zaman sekarang itu masya Allah, Allah mudahkan. Sanad itu kita bisa buka. Database-nya hari ini bahkan online, hadis ini an sampai Rasulullah apa enggak itu ketahuan loh zaman sekarang itu, asal mau kita pelajari. Ini keringanan buat orang-orang zaman sekarang yang banyak pikiran, mudah lupa. Maka kalau orang zaman sekarang mengatakan opo koyo iso baliknya Rasulullah zaman saiki, loh zaman sekarang itu justru dimudahkan oleh Allah, masya Allah. Masya Allah, asal kita mau membuka referensinya, dan banyak penulisnya sekarang. Insya Allah banyak tulisannya yang nggak terdistorsi, artinya tulisannya masih orisinal, insya Allah. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan, dua orang sholat di belakang imam, sama-sama gerakannya terlihat persis, tapi satu dan satunya pahalanya seperti bumi dan langit. Karena apa? Karena satu paham makna dan kandungannya, satu hanya gerakan saja tanpa makna dan kandungan. Maka sekali lagi saya sampaikan, ketika kita mengucapkan raditu billahi robba dan seterusnya, hadirkan tuh makna dan kandungannya sehingga ngefek kepada perbuatan kita. Kalau kita bacanya pakai makna dan kandungan, ngefek Bapak Ibu sedaya, ngefek ke pikiran kita, ngefek ke hati kita, ngefek ke tindak tanduk kita. Yakin orang yang zikirnya benar jaga lisan, yakin. Sebaliknya orang yang nggak jaga zikir, gampang lisannya keluar, natuni wong liya gampang. Tapi kalau kita zikirnya kuat, insya Allah terjaga betul itu, karena paham makna dan kandungannya, masya Allah. Kemudian yang berikutnya, terakhir, sidik-sidik, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Ada 20-an bacaan, saya sebutkan 3 diantaranya hari ini. Di antaranya adalah doa saya kok lupa tiba-tiba. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sudah hafal nggih? Sudah hafal nggih? Saya sebutkan yang hafal-hafal dulu. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka artinya apa? Meminta, memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Disebutkan pertama sebelum rizki, sebelum amal yang diterima. Kenapa disebutkan pertama ilmu? Karena kita sudah belajar babul ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu dulu sebelum kita berucap dan bertindak.
Maka di sini pun Rasulullah ajarkan minta ilmu kepada Allah, minta irsad wal bayan, minta hidayah irsad wal bayan, minta kita dapat ilmunya dulu sampai klep betul ilmu kita tahu, kemudian kita beramal di atasnya sehingga menjadi amal yang diterima. Sangat dipahami Bapak Ibu sekalian. Allahumma aluma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Ini sarananya nih, sarana untuk beribadah. Kita sudah punya ilmu tentang haji, nggak punya uang nggak bisa berangkat haji Bapak Ibu sekalian. Kita tahu nyekolahkan anak di pondok itu bagus, tapi kalau kita nggak punya rezekinya juga nggak bisa nyekolahkan di pondok. Maka ketika ilmu sudah datang kepada kita dengan ilmu yang benar, hak, kemudian kita minta rizkinya kepada Allah. Bahkan sebagian riwayat rizkon wasi'ah, rizki yang luas. Supaya apa? Supaya ilmu-ilmu itu juga ada sarana pembentuknya dan kita bisa melakukan. Contohnya tadi umroh 35 juta. Kalau kita nggak punya uang 35 juta nggak bisa berangkat umroh hari ini. Ada yang 30 sih mungkin. Masya Allah. Ada yang mau kasih hadiah umroh ke saya juga boleh. Kemudian rizki yang cukup, rizki yang bermanfaat, rizki yang luas, kemudian amal yang diterima. Wa amalan mutaqabbala. Syarat diterimanya amal itu ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin kita meminta amalan mutaqabbala sementara ilmunya kita nggak ada? Kita rajin banget tuh melakukan sholat rahman. Diterima nggak? Ya kan, kita rajin banget sholat subuh 5 rakaat. Gimana mau diterima? Maka Masya Allah Bapak Ibu sekalian, Masya Allah Rasulullah tuh kalau bikin kalimat itu subhanallah, Masya Allah, urut-urutannya pun sudah dengan kalam yang sangat baik. Maka ucapkan pagi hari, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hadirkan makna dan kandungannya. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan keberkahan dari Allah dan mendapatkan taufik di sisa umur kita benar-benar bisa melaksanakan zikir-zikir dengan sempurna. Insya Allah kita satu kali pertemuan lagi bahas zikir, baru kemudian masalah sholat lagi insya Allah. Mudah-mudahan dengan keterangan makna dan kandungan dengan zikirnya menjadi berkualitas dan tolong dilaksanakan betul, jangan cuma didengarkan supaya memberikan efek yang baik. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kalau ada 1-2 pertanyaan.